Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas tentang analisis matematis proses pendinginan berdasarkan hukum Newton dengan pendekatan transformasi Laplace untuk mata kuliah persamaan diferensial lanjutan yang disusun oleh saya sendiri Nadia Anggraini, lalu Sintias Hanum Fuad, lalu Salwa Kurota Aini, lalu Muhammad Devan Al-Ghifari. Kami dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Jakarta. Oke, baik. Mungkin boleh langsung di-scroll ke bawah. Untuk bab satu pendahuluan akan dibahas oleh teman saya yaitu Sintias. Kepada Sintias dipersilahkan. Baik, terima kasih Nadia. Di bab satu ini ada pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang di sini eh, konversi energi merupakan topik yang sangat penting gitu. Nah, menurut konsep konversi energi, energi dapat berubah dari satu bentuk energi menjadi bentuk lainnya, tetapi harus mematuhi hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi itu yaitu menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan, melainkan hanya dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, salah satu bentuk perubahan energi ini terjadi pada perpindahan energi panas. Nah, energi panas itu berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi dan ke benda yang bersuhu lebih rendah. Lalu proses ini dijelaskan melalui mekanisme seperti konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, fenomena ini dapat diamati pada proses pendinginan suatu benda panas di lingkungan bersuhu tetap. Nah, misalnya di contoh kehidupan sehari-hari itu ada dinding rumah yang mengalami proses pemanasan atau pendinginan yang bervariasi pada rentang waktu tertentu yang mengikuti suhu lingkungan. Misalnya kalau Pak siang itu biasanya dinding tuh eh, terkena proses pemanasan dan kalau malam dia mengalami proses pendinginan gitu. Nah, proses ini secara matematis dijelaskan melalui hukum Newton tentang pendinginan. Nah, hukum Newton tentang pendinginan atau yang lebih dikenal dengan Newton Law Cooling menyatakan bahwa laju pendinginan berbanding lurus dengan selisih suhu benda dengan suhu ruangan. Nah, penurunan suhu pada pendinginan mengikuti kurva yang bergantung pada fungsi suhu lingkungan terhadap waktu. Nah, di sini ada eh, fungsi secara matematisnya yang dapat ditulis sebagai berikut, yaitu dt per dt sama dengan K dikali L min T. Nah, di sini T-nya itu suhu benda, L-nya itu suhu lingkungan, dan T kecilnya itu waktu, serta K itu tetap ketetapan kesebandingan. Nah, di sini juga eh, pada studi yang bakal kita jelaskan itu bakal dimodelkan dengan persamaan diferensial orde pertama. Nah, di sini em, dan akan menggunakan metode matematis seperti transformasi Laplace untuk menganalisis perubahan suhu terhadap waktunya. Gitu. Nah, rumusan masalahnya itu pertama bagaimana bentuk matematis dari hukum Newton untuk tentang pendinginan dapat dinyatakan sebagai persamaan diferensial. Dan yang kedua, bagaimana penerapan transformasi Laplace digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial pada proses pendinginan. Dan yang ketiga itu bagaimana interpretasi hasil penyelesaian menunjukkan hubungan antara suhu benda, suhu lingkungan, dan konstanta pendinginan terhadap waktu. Oke, baik. Selanjutnya ada bab 2 yaitu pembahasan yang akan dijelaskan oleh Salwa. Baik, terima kasih Sintias. Pada bagian pertama ada landasan teori. Jadi di landasan teori ini terdapat dua konsep utama yang digunakan, yaitu yang pertama hukum Newton tentang pendinginan dan juga transformasi Laplace sebagai pendekatan matematisnya. Nah, pertama kami menggunakan hukum Newton tentang pendinginan yang menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan selisih suhu antara benda dan juga lingkungannya. Nah, secara matematis, hukum ini dapat ditulis sebagai berikut. Hukum ini dapat ditulis sebagai berikut, di mana dt per dt sama dengan min K T min TA, dengan T itu merupakan suhu bendanya, lalu TA suhu lingkungan, dan K yang merupakan konstanta pendinginan. Persamaan ini menunjukkan bahwa semakin besar perbedaan suhu antara benda dan lingkungannya, maka semakin cepat juga proses pendinginannya. Hasil akhirnya nanti akan berbentuk fungsi eksponensial yang menggambarkan bahwa suatu benda akan perlahan mendekati suhu lingkungan
seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya kita juga akan menggunakan transformasi Laplace yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut secara lebih efisien. Transformasi Laplace ini mengubah fungsi dalam domain waktu menjadi fungsi dalam domain F melalui rumus, boleh ke bawah dikit. Nah, rumusnya sebagai berikut, di mana Laplace dari ft sama dengan fs, integral 0 sampai hingga pangkat min st ft dt. Nah, dengan transformasi ini, turunan dalam persamaan diferensial dapat digantikan oleh operasi aljabar. Misalnya, transformasi dari turunan pertamanya nanti akan menjadi STS dikurang T0-nya. Nah, jika diterapkan pada hukum Newton, persamaannya akan menjadi sebagai berikut. Ya, dari sini kita akan menyelesaikan TS-nya secara aljabar, kemudian juga melakukan transformasi Laplace inverse untuk mendapatkan kembali solusi dalam bentuk fungsi waktu atau domain waktunya. Nah, salah satu keunggulan metode ini adalah proses penyelesaiannya menjadi lebih sistematis dan juga fleksibel, terutama untuk kasus dengan kondisi awal yang kompleks ataupun suhu lingkungan yang berubah terhadap waktu. Pendekatan Laplace juga memudahkan analisis dalam sistem thermal dan suhu karena hasilnya bisa langsung dikaitkan dengan parameter fisis sistem. Beberapa penelitian menunjukkan, seperti salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan juga Norviva pada tahun 2020, menunjukkan bahwa metode transformasi Laplace menghasilkan analisis pendinginan yang lebih akurat dibandingkan dengan metode numerik konvensional biasa. Penelitian lain juga dilakukan oleh Kurniawan pada tahun 2021 yang juga membuktikan efektivitas pendekatan ini dalam memprediksi waktu pendinginan secara matematis. Jadi secara keseluruhan, hukum Newton ini memberikan dasar fisik tentang bagaimana suhu berubah. Sedangkan transformasi Laplace-nya akan memberikan alat matematis untuk menyelesaikan dan menganalisis model pendinginan tersebut secara lebih mudah dan juga akurat. Selanjutnya akan ada bagian pemecahan masalah yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih Salwa atas kesempatannya. Baik, yang berikutnya adalah pemecahan masalah. Jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Salwa tadi di landasan teori bahwa hukum pendinginan Newton ini menyatakan tentang waktu dan suhu dan sebanding dengan temperatur materi dan temperatur sekitarnya. Nah, materi atau zat yang lebih panas daripada temperatur lingkungannya akan mengalami penurunan temperatur atau pendinginan sesuai hukum fisika karena adanya perpindahan kalor yang dimana hukum termodinamika ke nol, yaitu menurut Nut dan Fitra tahun 2021. Nah, perpindahan kalor yang disebutkan tadi sebelumnya adalah perpindahan suhu di mana suhu materi yaitu berupa T besar dari T kecil berubah terhadap waktu karena perpindahan panas ke lingkungan yang bersuhu T dari alfa dari T kecil. Nah, berdasarkan hukum Newton yang berlaku, kita bisa mendapatkan yaitu turunan dari T besar terhadap T kecil sama dengan min dari K, yaitu berupa konstantanya, koefisiennya dari T besar T kecil dikurang sama T besar dari alfa dari T kecil. Nah, tanda minus di sini itu pada hukum pendinginan Newton menyatakan tentang adanya pendinginan yang disebabkan penurunan temperatur yang dialami oleh suatu zat dengan konstanta laju pendinginannya K lebih dari 0, yang dimana kalau misalnya kita berikan kondisi awal yaitu T0-nya sama dengan T0. Nah, tujuannya itu adalah mencari solusi eksplisit dari T besar dan T kecil. Nah, berikutnya adalah bentuk persamaan diferensialnya. Yang akan kita cari adalah turunan dari T besar terhadap T kecil, yaitu minus K dari T besar T kecil dikurang A dari T kecil. Dimana di sini kita bisa pindahkan atau kita kali ke dalam dulu koefisiennya atau koefisiennya itu ke dalam T besar T kecil. Lalu di sini dari K, T besar T kecilnya akan dipindahkan ke dalam turunannya sehingga akan didapatkan turunan dari T besar terhadap T kecil ditambah dengan K dikali dengan T besar T kecil sama dengan K dari T besar yaitu A dari T kecil lalu dengan T dari nolnya itu sama dengan T0. Nah, kalau kita lihat sebenarnya persamaan ini adalah bentuk dari ODE linear, ODE 1 non homogen.
Nah, di sini ada penjelasan tiap bagiannya. Jadi untuk turunan ditambah dengan T besar T kecilnya adalah bagian homogen yang menggambarkan bagaimana suhu benda akan menurun secara eksponen jika tidak ada pengaruh luar. Nah, untuk yang berikutnya yaitu K dikali T dari A yaitu terhadap T adalah bagian pemaksa atau forcing team yang mempresentasikan pengaruh suhu lingkungan terhadap sistem. Nah, untuk yang terakhir yaitu T0 sama dengan T0 yaitu adalah kondisi awal yaitu saat suhu bendanya itu pada waktu T sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah bentuk transformasi Laplace-nya. Nah, di sini ada bentuk yang akan kita selesaikan yaitu tadi diambil dari turunan T besar terhadap T kecil ditambah dengan K dikali T besar terhadap T kecil sama dengan K dikali TA terhadap T kecil dengan T0 itu tadi berupa T0 yang dimana kondisi awal saat waktunya T-nya sama dengan 0. Nah, di sini transformasi Laplace itu dapat mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar dalam domain S, yang dimana kita tahu Laplace itu akan mengubah menjadi domain S, sehingga memudahkan analisis untuk kasus TA terhadap T yang tidak konstan, tapi bisa juga berubah terhadap waktu. Nah, di sini langkah pertamanya adalah kita menggunakan dulu notasi Laplace terhadap T besar dari T kecil sama dengan TS, dan Laplace dari TA terhadap T kecil sama dengan F besar S. Lalu di sini ambil saja Laplace keduanya, kedua ruasnya. Sama-sama kita Laplace-kan. Lalu karena Laplace dari turunan T besar terhadap T kecil adalah S dikali T terhadap S dikurang T0, diperolehlah S dari T besar terhadap S dikurang T0 ditambah K dikali Laplace dari T besar yang menghasilkan K dikali Fs. Lalu di sini kita kumpulkan TS-nya sehingga bisa kita dapatkan TS-nya itu sama dengan T0 per S plus K ditambah K per S plus K dikali Fs. Nah, langkah yang kedua adalah di sini kita ada kasus pertama di mana lingkungannya konstan. Nah, untuk TA konstan, berarti Fs-nya itu adalah Laplace dari TA terhadap T kecil, di mana sama dengan TA over S yang bisa dimasukkan ke rumus. TS-nya sama dengan T0 over S plus K ditambah K per S plus K dikali TA per S. Nah, di sini kita disusun ulang untuk memecahkan fraksi di mana menjadi K dikali TA per S dalam kurung S plus K sama dengan TA dikali 1 per S dikurang 1 per S plus K. Sehingga bisa kita dapatkan untuk TS-nya itu adalah berupa TA per S ditambah dengan T0 dikurang TA per S plus K. Nah, dari sini inverse Laplace itu memberikan solusi waktu yaitu T besar T kecil terhadap T kecil sama dengan TA ditambah dalam kurung T0 dikurang TA lalu dikalikan dengan E pangkat min K dikali T. Nah, suhu menurun atau naiknya itu secara eksponensial ke nilai lingkungan TA dengan konstanta waktunya itu adalah sama dengan 1 per K. Nah, di sini ada fungsi waktu umum, di mana kalau ini kita gunakan selain T-nya sama dengan 0. Nah, dari yang kita awal dapatkan, yaitu berupa T terhadap S sama dengan T0 per S plus K ditambah K per S plus K dikali Fs. Nah, di sini kita bisa ambil inverse Laplace-nya menggunakan konvolusi, sehingga Laplace inverse dari 1 per S plus K sama dengan E dipangkatkan minus K dikali T. Lalu di sini kita jabarkan Laplace inverse dari K per S plus K dari Fs sama dengan K diintegralkan dari 0 sampai T dari E pangkat min K lalu dikalikan lagi dengan T min gamma lalu ada TA terhadap gamma dan terhadap turunannya gammanya. Sehingga solusi umumnya bisa kita lihat yaitu T besar terhadap T kecil sama dengan T0 dikali E pangkat min KT lalu ditambah dengan K integral dari 0 sampai T dari E pangkat min K dikalikan dengan T min gamma lalu TA gamma terhadap turunan gamma. Untuk selanjutnya, interpretasi hasil akan dibacakan oleh teman saya Devan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Kita masuk ke interpretasi hasil. Yang pertama ada landasan teorinya pertama, yaitu ada EVP atau Initial Value Problem, lalu ada transformasi Laplace-nya, dan terakhir ada hukum Newton-nya. Yang pertama, Initial Value Problem atau persoalan nilai awalnya. Jadi dalam analisis matematis proses pendinginan ini, permasalahan dapat dimodelkan sebagai persoalan nilai awal atau EVP. Jadi persoalan ini biasanya berbentuk persamaan diferensial yang disertai dengan kondisi awal yang diketahui. Tujuannya adalah menentukan fungsi suhu dari T kecil
berdasarkan informasi laju perubahan suhu dan kondisi suhu pada waktu T sama dengan 0. Dalam konteks hukum pendinginan Newton, kondisi awal ini dinyatakan sebagai T0 sama dengan T0. Yang berarti pada saat awal ketika T sama dengan 0, suhu benda adalah T0, T besar 0. Dengan kondisi tersebut, penyelesaian yang diperoleh akan spesifik terhadap situasi fisik yang diamati. Masuk yang kedua, ada transformasi Laplace. Jadi, transformasi Laplace ini adalah metode integral yang digunakan untuk mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain kompleks atau domainnya S. Dengan melakukan transformasi ini, operasi diferensial seperti turunan menjadi operasi aljabar yang lebih mudah diselesaikan. Secara umum, transformasi Laplace didefinisikan sebagai, boleh di-scroll ke bawah lagi. Bentuk umumnya yang tadi yaitu Laplace dari ft sama dengan integral dari 0 sampai t hingga dari e pangkat min st dikali ft dt sama dengan fs. Keunggulan utama metode ini adalah kemampuannya untuk menangani kondisi awal secara langsung serta memberikan solusi sistematis terhadap model fisik seperti pendinginan, osilasi, dan respon sistem dinamik. Lalu yang ketiga ada Newton tentang pendinginan, yaitu yang menyatakan bahwa laju perubahan suatu suhu benda sebanding dengan selisih antara suhu benda dan suhu lingkungannya, yang secara matematis dituliskan sebagai berikut. Turunan dari T besar terhadap T kecil, min K, T, T besar, fungsi T, T dan T alfa dari T. Dengan T besar T adalah suhu benda pada waktu T, dan T alfa T merupakan suhu lingkungan, dan K adalah konstanta laju pendinginan yang selalu bernilai positif. Kesamaan ini menunjukkan bahwa semakin besar perbedaan suhu antara benda dan lingkungan, akan semakin cepat juga perubahan suhu benda tersebut. Ketika suhu mendekati suhu lingkungan, laju perubahan suhu akan semakin kecil, sehingga akhirnya mencapai keseimbangan thermal. Lalu selanjutnya ada pemecahan masalah dengan transformasi Laplace. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di bagian sebelumnya yang di transformasi Laplace. Jadi mungkin eh, secara singkat aja, jadi kita ingin menyelesaikan diferensial hukum Newton dari turunan dt terhadap t kecil, lalu kita transformasi Laplace sehingga kita menghasilkan persamaan yang di bawah ini, yaitu T besar T sama dengan T alfa ditambah T0 dikurang T alfa dikali E pangkat min K min KT. Hasil ini menunjukkan bentuk umum solusi untuk model pendinginan Newton, di mana suhu benda menurunkan secara eksponensial menuju suhu lingkungan. Bentuk solusi ini identik dengan hasil model analitik klasik, tetapi transformasi Laplace memberikan cara yang lebih sistematis, terutama bila model melibatkan kondisi awal atau masukkan fungsi waktu yang lebih kompleks. Yang terakhir ada interpretasi hasil, yaitu hasil penyelesaian menunjukkan bahwa suhu benda terhadap waktu diberikan dari fungsi yang hasil fungsi yang telah dilapaskan tadi dari transformasi Laplace. Jadi persamaan ini menggambarkan bahwa selisih suhu antara benda dan lingkungan berkurang secara eksponensial terhadap waktu. Nilai T alfa berfungsi sebagai batas akhir atau asimptot yang menunjukkan bahwa suhu benda akan mendekati suhu lingkungan seiring bertambahnya waktu. Boleh di-scroll ke bawah lagi. Ya, oke. Komponen T0 dikurang T alfa dikali E pangkat min KT menunjukkan bagian suhu yang berubah secara dinamis, yaitu penurunan dari suhu awal menuju keadaan setimbang. Lalu konstantan K ini memiliki interpretasi fisik yang penting sebagai laju pendinginannya. Jadi semakin besar nilai K, semakin cepat juga perpindahan panas dari suhu lingkungan, perpindahan panas yang berlangsung dari sampai mencapai suhu lingkungannya, begitu. Sebaliknya kalau nilai K-nya lebih kecil, maka pendinginannya akan semakin lambat. Lalu secara fenomen
Teknologis, hasil ini konsisten dengan pengamatan empiris, yaitu benda yang lebih panas dari lingkungannya akan cepat mendingin pada awalnya, kemudian semakin lambat hingga perbedaan suhu menjadi sangat kecil. Pola eksponensial tersebut sesuai dengan perilaku alami sistem termal yang menuju keseimbangan energi. Dengan demikian, transformasi Laplace tidak hanya berfungsi sebagai alat matematis untuk menyelesaikan model hukum Newton secara efisien, tetapi juga memperkuat pemahaman kuantitatif mengenai perilaku pendinginan. Metode ini dapat diperluas untuk menganalisis sistem dengan suhu lingkungan yang berubah terhadap waktu atau dalam kondisi batas yang lebih kompleks. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Sintias. Baik, selanjutnya ada bab 3 yaitu penutup. Nah, di kesimpulannya ini studi yang kita analisis itu menghasilkan bahwa hukum Newton ini tentang pendinginan yang dapat direpresentasikan secara matematis dalam bentuk persamaan diferensial orde pertama yang menggambarkan hubungan antara perubahan suhu benda terhadap waktu. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa semakin besar selisih suhu antara benda dan lingkungan, semakin cepat juga laju pendinginannya. Dengan menerapkan transformasi Laplace, penyelesaian persamaan diferensial dapat dilakukan secara lebih sistematis. Nah, metode ini mengubah bentuk diferensial ke dalam bentuk aljabar pada domain frekuensi S, sehingga mempermudah analisis matematis terhadap perubahan suhu benda seiring waktu. Nah, melalui hasil transformasi ini diperoleh fungsi suhu terhadap waktu yang bersifat eksponensial menurun, yang menggambarkan bahwa suhu benda akan mendekati suhu lingkungan secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan matematis Newton's Law Calling dengan transformasi Laplace efektif dalam menyelesaikan permasalahan fisika yang melibatkan model diferensial khususnya dalam proses pembinahan panas atau pendinginan. Nah, temuan ini juga memperkuat bahwa pandangan penerapan metode analitik seperti transformasi Laplace dapat memberikan solusi yang lebih efisien dibandingkan metode numerik konvensional, terutama untuk sistem linier dengan kondisi awal tertentu. Nah, selain itu hasil kajian ini dapat dijadikan referensi konseptual dan metodologis bagi penelitian lanjutan. Oke, dengan demikian pendekatan matematis berbasis hukum Newton dan transformasi Laplace tidak hanya relevan dalam konteks teori dasar, tetapi juga dalam penerapan yang luas dalam bidang rekayasa termal atau bidang-bidang kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, di sini ada daftar pustaka atau dari jurnal-jurnal yang kita ambil gitu. Ini adalah citasinya. Oke, karena mungkin sudah selesai, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, karena cukup sekian dari kelompok kami atas penjelasannya mengenai analisis hukum pendinginan Newton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.